Oke, hai semuanya, Mas Bangga Swanzon, dan ini adalah smartphone terbaru dari Realme untuk series C. Ini adalah Realme C53 NFC. Ya, ini bisa gua bilang ini tuh adalah adiknya dari Realme C55 NFC. Oke, di video ini mari kita unboxing, kemudian kita bakalan lihat bagaimana, apakah ada fitur mini kapsulnya juga, atau mungkin fitur RAM expansionnya. Dan kita juga bakalan tes Antutunya juga, kemudian kita bakalan tes gamingnya. Tentunya kita juga bakalan tes kameranya. Oke, langsung aja mari kita unboxing Realme C53 NFC. Let's go! Oke, baik. Sambil gua buka plastiknya, gua mau ngebahas dulu ya. Pasti kalian bertanya-tanya, Bang, apa sih Bang bedanya Realme C55 NFC dan Realme C53 NFC ini? Oke. Jadi gue bakal bahas sedikit aja ya. Jadi Realme C53 ini tuh bedanya tuh ada di chipsetnya. Kalau misalnya C55 menggunakan Helio G88. Nah kalau ini dia menggunakan Uni SoC atau Unisoc T612. Kemudian layarnya juga beda nih. Kalau Realme C55 ini tuh menggunakan layarnya ini tuh 6,72 inci. Sementara Realme C53 tuh lebih luas ya, 6,74 inci. Kalau misalnya C53 ini tuh HD, sementara C55 ini tuh Full HD. Oke. Kemudian untuk kameranya juga beda. Jadi kalau kameranya ini tuh untuk yang C53 ini tuh 50 megapiksel, sementara untuk yang C55 64 megapiksel. Oke. Dan untuk beratnya juga ini beda sih harusnya ya. Ini lebih ringan beratnya, dan untuk tipisnya juga, ketipisannya juga ini lebih tipis gitu. Tapi nanti kita cek aja, oke. Gue masih ada sih Realme C55-nya ya. Tapi kita di sini nggak bahas dulu perbedaannya, kita bakal bahas dulu apa aja sih yang menarik dari HP ini. Oke, udah gua unboxing, dan ini adalah tampilannya Realme C53, ini ada logo Realme, dan ini ada NFC gede banget. Jelas ini kalau misalkan kalian butuh NFC, HP ini tuh bisa menjadi pilihan buat kalian beli. Ada kualitas terdepan gitu. Sekarang ada kayak gitu mulu ya. Oke, ini untuk boxnya standar aja, dan ini kalian bisa lihat, ini adalah unique selling point-nya. Jadi sudah menggunakan 33 watt SuperVOOC, ngecasnya udah cepat, kameranya 50 megapiksel AI kamera, ultra slim ya, jadi ini tipis, ketebalannya tuh hanya 7,49 mm aja. Kemudian baterainya ini tuh 5000 mAh, dan layarnya ini tuh sudah 90 Hz ya, 6,74 inci, dan sudah menggunakan chipset octa-core. Ini adalah Unisoc T612. Untuk varian yang gue punya ini tuh RAM-nya tuh 6 GB dan store-nya ini tuh 128 GB. Warnanya ini tuh emas juara. Berarti apa? Emas juara. Champion, gold champion gitu apa? Champion gold champion kali ya. Oke, sekarang mari kita unboxing. Oke, ini ada tulisan Dare to Live. Emang sekarang Dare to Live ya? Perasaan dulu Welcome to Realme Family. Oh, oke lah. Sekarang kita cek ada apa aja di dalamnya. Oke, di sini ada buku panduan dan kartu garansi. Kemudian ada jelly case, warnanya tuh warna kayak abu-abu transparan gitu ya. Jadi ya nggak putih gitu, nggak bening gitu. Oke, cakep. Dan ini HP-nya. Nanti kita buka HP-nya. Gue juga belum lihat HP-nya kayak gimana ya. Nanti kita lihat HP-nya. Terus oke, ini 33 watt SuperVOOC-nya ya. Untuk apa ini? Adapternya 33 watt SuperVOOC ini. Oke, 33 watt SuperVOOC, jadi ngecasnya cepet ya. Kalau udah gini tuh enak, ngecasnya cepet. Dan ini Type C to Type A untuk kabel datanya atau kabel charging. Oke, sekarang mari kita lihat untuk, ya ini adalah Realme C53 NFC. Kita lihat belakangnya, 1, 2, 3, jeng jeng. Wih, cakep ya warnanya. Kelihatan nggak sih? Ini kayak hujan turun gitu. Ya nggak sih? Coba kita buka dulu nih. Wah, ini emang bener agak tipis sih. Ini agak tipis sih, bener-bener beda sama yang C55. Yang maksudnya dia juga udah tipis sih sebenarnya, cuman ini lebih tipis nih, bener. Ini Realme C53 ini lebih tipis. Cakep, kameranya seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, oke, kelihatan nggak sih? Aduh, ini putih lagi ya, kurang begitu kelihatan ya. Nah, cakep ya, ini warnanya tuh warna-warna emas juara. Di samping kirinya juga nih, ini frame-nya nih bisa dilihat, ini tuh di finishingnya tuh gold, tapi goldnya tuh enggak gold banget ya. Jadi kayak apa ya? Enggak tua banget lah gitu. Ini bahannya tuh kerasa banget, di finishingnya tuh kayak kaca gitu. Jadi mungkin ini glass stick kali ya.
Ini cakep juga nih ya. Wah, cakep nih. Oke, ini bagian belakangnya seperti ini. Ini setupnya 2 buah kamera ya. Oke, 50 megapiksel dan ini black and white. Ini flash, ada bump kameranya bening gini, cakep. Di bagian kanannya ini tuh ada tombol power sekaligus fingerprint, side fingerprint, dan ini tombol volume atau volume rocker. Oke, enak juga dipencet-pencetnya. Ini polos ya, bagian atasnya polos. Dan ini untuk slot SIM-nya. Sekarang kita buka dulu slot SIM-nya. Oke, slot SIM-nya ada di sini ya. Nah, seperti biasa, tadi nggak gua sebutin, lupa. Oh, di sini ada Hey Welcome to Realme Family-nya ya. Kok agak lupa gue buka unboxing Realme ini. Nah, kita buka dulu. Oke, cakep. Ini dedicated, jadi kita bisa menggunakan 2 nano SIM secara bersamaan dengan micro SD. Sip, mantap. Bagian bawahnya itu ada port jack audio 3,5 mm, ada lubang mikrofon, terus ini ada port Type-C, dan ini ada lubang speaker. Oke, sekarang mari kita nyalakan dulu dan kita setting ya sebelum kita tes kamera dan gaming testnya. Oke, ini adalah Realme C53 NFC yang punya desain yang mencolok banget ya. Jadi Realme menyebutnya Shiny Champion Design. Bagian belakangnya ini tuh punya tekstur garis emas ya, dan efek cahaya keemasan di bagian belakangnya ini tuh menyerupai pita emas dan lampu sorot. Kalau gua sih ngelihatnya tuh ya, selain kayak lampu sorot juga, dan itu seperti ini ya, seperti air hujan turun gitu banyak gitu. Bagus ya. Nih, kelihatan nggak sih? Ini harus gini nih, baru kelihatan nih tuh. Tuh kan, cakep kan? Ini cahaya keemasannya ini tuh bagus ya. Warnanya ini tuh ada 2 ya. Yang ini tuh Champion Gold, dan satunya lagi kalau misalnya kalian nggak suka yang warna seperti ini, kalian bisa pilih yang Mighty Black. Jadi yang warna hitamnya. Nah, kita sekarang bahas mulai dari ini dulu ya. Mulai dari ini dulu nih, apa? Fingerprint, oke? Untuk fingerprintnya udah gua set, dan menurut gua sih fingerprintnya ini tuh, sebentar kita buka dulu aja ya. Ini karena tangan gua tuh agak basah. Nih, kita coba ya, fingerprintnya ini tuh bekerja dengan baik atau tidak. Sip. Tuh. Oke, bekerja dengan baik. Tuh, sip. Cepet ya. Tuh cepat, oke. Cuma memang tangan gue agak basah, jadi kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak tuh. Cepet untuk fingerprintnya kayak gini, enak. Jadi memang kita nggak perlu dulu mencet tombol powernya, jadi kita tinggal tempel aja, langsung bisa membuka lock screen ya. Jadi ini untuk menghemat dipencet-pencet tombol power juga biar lebih awet. Sekarang mari kita coba lihat untuk NFC-nya, karena kan ini adalah Realme C53 NFC. Berarti kita aktifkan dulu nih untuk NFC-nya, apakah sudah aktif? Karena ini kan harusnya ada NFC ya. Jadi ini berguna banget buat kalian yang sering misalnya naik busway atau enggak KRL gitu ya, MRT. Menurut gue ini sangat amat berguna banget. Oke, udah gue masukin nih NFC-nya nih. Nah, ini NFC-nya kita aktifkan saja. Kita coba ya NFC-nya nih, tinggal ditempel saja nih NFC-nya sini. Ini adalah kartu e-money, kalian bisa juga pakai flash atau mungkin yang dari BNI, dari BRI gitu. Ini gue coba yang dari Mandiri ya, e-money. Sip, udah gue install juga aplikasinya dan langsung bisa ngecek saldo e-money. Saldonya tinggal 16.000 lagi. Ini gue menggunakan aplikasi, kalian bisa cek ya, cek saldo kalau nggak salah namanya aplikasinya. Nah, tempel langsung, wih cakep. Kemudian kita cek untuk RAM expansionnya nih. Kita cek untuk RAM expansionnya, di mana RAM expansionnya. Nah, ini RAM expansionnya ini tuh bisa kita tambahkan sampai 6 GB. Jadi total RAM-nya ini tuh 12 GB. 12 GB RAM fisik ya, dan ini virtual yang mengambil dari storage atau internal storage dari HP ini. Nah, kalau misalnya kalian mau setting sampai 6 GB bisa, tapi nanti biasanya disuruh restart dulu, oke? Kita nanti aja restartnya. Jadi ini udah bisa ya. Dan ini menariknya nih, OS-nya ini tuh menggunakan Realme UI T Edition. Makanya gue lihat settingannya tuh cukup berbeda ya dengan Realme UI versi regularnya gitu ya. Tapi nanti kita bakalan cek lagi di video settingannya, oke? Sekarang kita lanjut untuk mini kapsulnya nih. Nah, jadi HP ini tuh kan punya mini kapsul juga nih. Nah, untuk settingannya ini gue udah cek-cek, ternyata mini kapsulnya ini tuh ada di sini nih, ada di notification dan ada mini kapsul. Biasanya mini kapsul tuh settingannya tuh ada di Realme Lab, tapi ini ada di notification. Nah, ini mini kapsulnya bisa kita aktifkan untuk status baterai, kemudian penggunaan data juga. Ini kalau misalnya datanya full nanti bakalan muncul di sini tuh gitu ya. Dan di sini ada juga nih step status atau step count ya. Jadi bisa menampilkan
data harian kalian melangkah kaki dan jaraknya itu berapa gitu. Nah, ini bisa kita aktifkan juga. Nanti biasanya ini diakumulasi muncul ketika jam 9 malam kalau nggak salah. Jadi nanti muncul di sini kita stepnya tuh udah berapa gitu ya. Ini mini kapsulnya ini udah ada nih. Berarti memang di series C ini sekarang udah pada diadopsi atau udah pada dikasih fitur mini kapsul seperti Realme C55 NFC. Nah, oke, sekarang kita bahas untuk layarnya terlebih dahulu. Nah, untuk layarnya sendiri, menurut gua jujur sih ya, layarnya ini tuh mengalami sedikit penurunan. Kenapa? Karena untuk maksudnya untuk C55 kan menggunakan Full HD, sementara untuk C53 ini menggunakan HD. Jadi ukurannya ini tuh 6,74 inci HD ya, dengan kualitas HD 720 pixel, refresh rate-nya ini tuh 90 Hz, dan screen to body ratio-nya ini tuh di 90,3%, dan maksimum brightness-nya ini tuh di 450 nits. Nah, jujur, awalnya gue mikir, wah ini kenapa cuma HD ini kualitas layarnya? Tapi ternyata ini pas gue cek ya, pas gue deket-deketin gini, ini HD tapi masih bisa menampilkan gambarnya itu cukup detail ya, bagus gitu maksud gue. Layar HD tapi bisa menampilkan dengan bagus. Buat kalian yang tidak terlalu concern banget ke kualitas layar yang detail banget, menurut gue kalian juga akan sulit ngebedain sih antara Full HD dengan HD yang ada di Realme C53 ini. Karena ini jujur gue juga ngerasa ini masih oke-oke aja, nggak buram, nggak apa, detailnya oke gitu ya. Nah, coba sekarang kita coba lihat ini deh. Mungkin bakalan terasa perbedaannya ketika kita nonton ya, ketika nonton di YouTube mungkin baru bakal berasa perbedaannya. Tuh bisa teman-teman lihat ya, untuk di YouTube ini, tapi dia tuh udah HDR bagusnya nih. Jadi kita bisa set di 720 pixel 60 fps di HDR. Ini tergantung videonya ya, sudah support atau belum. Nah, ini. Nah, baru mungkin bakalan terasa ketika kita melihat video di YouTube ataupun streaming di aplikasi lainnya, baru mungkin mulai terasa ya, oh ternyata ini memang layarnya 720 pixel, belum Full HD. Tapi untuk penggunaan harian, nonton biasa lah, kemudian scrolling sosmed, liatin foto, menurut gue ini masih sangat oke digunakan ya, walaupun ini masih kualitasnya 720 pixel. Berikutnya untuk performa. Nah, untuk performa HP ini, jadi HP ini tuh menggunakan chipset UniSoC atau Unisoc T612, RAM-nya ini tuh 6GB yang bisa kita expand sampai 6GB lagi ya, jadi total 12GB. ROM-nya ini 128GB dan sudah bisa micro SD juga nih ya, sampai 2TB. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kurang, tambahkan lagi aja menggunakan micro SD 2TB. Baterainya itu 5000 mAh dan di harga 2 jutaan, sepertinya ini harganya 2 jutaan ya, karena ini belum ada harganya juga. Tapi dia sudah disematkan, sudah menggunakan fitur pengecasan 33W Super VOOC. Ini sudah Android 13 juga ya, dan sudah menggunakan Realme UI Edition. Nah, gue juga udah coba nih ya, beberapa tes nih, udah gue coba. Nah, untuk skor AnTuTu-nya, HP ini tuh mendapatkan skor di 253 ribuan. Untuk sebuah smartphone entry level, menurut gue ini udah sangat oke ya. Jadi kita udah bisa jamin ini bisa menjalankan berbagai macam aplikasi dan memenuhi untuk aktivitas kalian. Gue juga udah coba nih ya, menggunakan PC Mark nih untuk ngetes baterainya. 100% sampai 19%, 100% sampai 20%, 19%, ternyata bisa bertahan sampai 19 jam 29 menit. Berarti dapat dipastikan untuk penggunaan harian, HP ini tuh punya baterai 5000 mAh yang sangat awet. Oke, nah sekarang mari kita coba nih untuk bermain game Mobile Legends. Sekarang mari kita coba untuk bermain game Mobile Legends di Realme C53. Oke, kita lihat dulu. Wow, untuk menggerakkan layarnya ini enak ya. Ini tuh layarnya ini tuh punya touch sampling rate-nya ini tuh di 180 Hz. Sementara untuk refresh rate-nya ini tuh di 90 Hz ya. Jadi ya kalian bisa menikmati konten dengan sangat mulus, dan untuk sensitivitas layarnya juga menurut gue ini udah oke ya. Tuh, udah enak lah gitu sensitivitas layarnya. Cuman mungkin memang ini di sini jaringannya kurang begitu bagus, jadi harap maklum aja ya. Dan gue juga nggak jago main game, jadi gue di sini bukan mau ngeliatin skill main game. Gue mau ngasih tahu ke kalian aja impresi pertama gue ketika menggunakan layar dari Realme C53 NFC ini. Tuh malah kalah nih kita nih, udahlah kalah ya kita ya. Nah kalau misalnya kita ngeliat settingannya seperti ini ya. Kalau misalnya kita mau ratain kanan semua nih, tuh bisa rata kanan semua, tuh kan. Oke, ini aja nih, ini aktifkan HD-nya. Dan untuk grafisnya ini bisa di maksimal
refresh-nya ini tuh tinggi dan grafisnya juga bisa ditinggi maksimal. Coba kita pakai yang maksimal aja ya. Wih, cakep ya grafisnya kalau maksimal gini tuh. Coba mungkin grafis maksimal gini mungkin ngaruh juga ke jaringan kali ya. Nah, yang jelas nih menggerakkan hero-nya, kemudian lihat-lihat petanya, ini sudah sangat oke. Dan di sini sejauh ini memang belum terjadi frame drop ataupun stutter ya. Coba kita lihat dulu deh, kita nyari dulu musuhnya deh. Mana nih? Soalnya pasti kalah mulu gua nih kalau main game kayak gini. Jadi yang jelas biar teman-teman tahu aja ya gimana settingannya main game Mobile Legends di Realme C53 ini. Diserang lagi, udah kalah lagi gitu. Nah, sekarang kita mari coba untuk bermain game PUBG nih di Realme C53 ya. Gua coba atur grafisnya dulu. Grafisnya itu bisa di smooth ultra ya, atau kalian misalnya mau HD bisa di high, tapi gue biasanya pilih di smooth ultra. Kemudian untuk kontrolnya biasanya gue pengen ngecek ininya nih, kalau kontrolnya nih. Nah, apakah giroskopnya on? Kita coba cek ya, apakah ini selalu bisa on nih. Wih, ada ini virtual giroskopnya ternyata ada ya. Cuma memang kurang responsif gitu, kurang nyaman. Coba kita cek ya. Apakah senyaman itu ya menggunakan ini? Menggunakan giroskopnya maksudnya. Ketembak, mantap. Oke, sejauh ini pergerakannya enak ya di layarnya ini. Pergerakannya enak dan ya kita lihat. Wih, cakep sih. Sejauh ini nyaman ya. Maksudnya nggak ada masalah sama sekali. Oke, sip. Ketembak. Overall oke ya, nggak ada sama sekali kendala nih. Yang penting jaringan lancar, kalian jago mainnya, gua rasa udah oke sih. Ketembak. Aduh, cuman menurut gue sih giroskopnya jangan dipakai ya, karena menurut gue kurang nyaman giroskopnya. Tuh kan. Oke. Ya namanya juga HP entry level gitu ya, masa ngarepin giroskop hardware gitu ya. Gue belum ada infonya sih, tapi ini kayaknya nggak mungkin hardware juga gitu kan. Tapi yang jelas ini overall oke sih. Nah, bagaimana nih untuk kamera dari Realme C53 NFC ini? Nah, kalau misalkan kalian perhatikan nih, jadi kamera ini tuh sebenarnya ada dua buah kamera belakang yang beresolusi 50 megapiksel dan black and white. Kalau ini tuh adalah flash ya, cuma memang didesain seperti ini biar tampilannya tuh seperti kekinian banget ya, bagus banget ya, bulut-bulutannya tuh gede banget. Sementara untuk kamera depannya, nah kamera depannya ini tuh beresolusi 8 megapiksel. Nah, sekarang mari kita lihat nih untuk menu-menu kameranya. Kita lihat sedikit aja ya untuk menu kameranya. Ada fitur apa aja. Oke. Nah, oke, ini start capture. Oke. Ada menu foto tentunya, ada video, ada night. Ada nightscape juga ya. Jadi di entry level tapi kalian sudah bisa foto-foto di low light atau di malam hari. Ada portrait, ada time lapse, ada menu pro juga. Wah, cakep. Ada panorama, slow motion, QR code juga, ini berguna banget ya. Dan ada mode untuk 50 megapikselnya. Sekarang kita cek untuk videonya nih. Untuk videonya sendiri ini tuh beresolusi, coba kita lihat ya. Beresolusi untuk kamera belakang di 1080 pixel di 30 frame per second. Sementara untuk kamera depannya harusnya sama ya. Ternyata untuk kamera depan di 720 pixel di 30 frame per second. Oke, berikut adalah hasil kamera dari Realme C53 NFC.
Kamera belakang 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, sekarang kita lihat bagaimana hasilnya. Wah, malah nggak fokus ya. Wah, malah nggak fokus nih. Kita harus tap dulu nih. Nah, baru fokus. Waduh. Ya, beginilah kamera entry level. Sementara untuk kamera depannya 720 pixel di 30 frame per second. Ya, beginilah. Ada yang nangis, kenapa tuh? Nah, ya. Entry level sih ya beginilah teman-teman ya. Silakan teman-teman nilai sendiri aja gimana hasilnya. Oke, baik, kesimpulan sementara. Jujur gue belum tahu berapa harga dari HP ini. Cuman gue tebak ini kayaknya 2 jutaan sih ya. Harusnya ini di bawah 2,5 juta sih ya. Nah, apa sih yang didapat ketika kalian membeli HP ini? Fitur yang paling menarik ya menurut gue, yang pertama adalah kalau kalian butuh kamera gede nih, ini udah punya 50 megapiksel kamera. Kemudian desainnya ini cakep banget. Ini desainnya wow, gold gimana gitu ya. Dan ketebalannya juga ini tipis, jadi enak banget di genggaman tangan. Selain itu layarnya juga luas. Ini walaupun HD, tapi HD-nya ini udah HD bagus ya, udah detail juga. Dan ini layarnya luas, digunakan nonton ataupun main game, ini sangat nyaman. Dan baterainya ini tuh 5000 mAh. Dan di harganya ini menurut gua entry level, ini kan entry level ya, dia sudah menggunakan 33 watt super VOOC. Cakep gak sih? Jadi baterainya awet, bisa sampai 19 jaman ya, 20 jam gitu ya. Dan kalian ngecasnya bisa cepat menggunakan 33 watt super VOOC. Gak lupa juga performanya yang menurut gue udah oke di kelasnya. Main Mobile Legends lancar, main PUBG lancar, apalagi aktivitas kasual lainnya menurut gue ini udah sangat bisa diandalkan. Oke, itu saja video kali ini, kesimpulan sementaranya. Nanti untuk video lebih lengkapnya kita bahas di reviewnya Realme C53. Makanya jangan lupa subscribe aja channel ini, oke? Like kalau misalnya suka video ini, kalau misalnya nggak suka dislike aja. Gua pamit dan ya, bye. Tipis banget, enak ini pegangnya ya.